Karena dulu saya pun sempat bertanya-tanya gitu kan, seperti contohnya berbahasa roh. Saya berbaca di perjanjian lama, ada seorang nabi-nabi, ahli-ahli kitab, yang dimana di malam-malam itu dia sedang berdoa, atau berdoa tiba-tiba membicara seperti seakan-akan mereka berbahasa yang tidak kita mengerti. Dan itu mereka yakinin adalah bahasa roh. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didit Juli. Kali ini saya akan membahas kembali video dari seorang mualaf namanya Andre Ho. Dia ini memang gak punya malu ya. Kalau sudah mualaf ya sudahlah. Mualaf saja, menjadi mualaf yang baik, ngaji, belajar kitab suci dengan baik, belajar agama dengan baik. Tapi kenapa dia ini terus membahas Alkitab? Aneh, benar-benar aneh. Tapi yang paling aneh adalah apa yang dibahas dari Alkitab itu adalah salah semuanya dan tidak cocok dengan Alkitab. Mari kita melihat video yang pertama berikut ini. Tentu saja di akidah saya sekarang ini dinyatakanlah Yesus Kristus itu adalah seorang nabi, bukan Tuhan. Karena pada saat dulu pun saya sudah meragukan Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Karena apa? Satu, dia dilahirkan ke dunia oleh seorang manusia. Kedua, di mana Yesus di saat umur 13 tahun dia menghilang dan dicari oleh orang tuanya atau ibunya itu Maria. Yesus berkata, untuk apa engkau mencariku sedangkan aku sudah berada di rumah Bapakku? Konotasinya adalah Bapakku. Yang kedua yang saya ragukan adalah di mana Yesus Kristus meminta dan berdoa. Itu yang membuat saya ragu. Kalau misalnya Yesus Kristus itu Tuhan, tentulah dia tidak akan berdoa kepada Tuhan. Tentulah dia tidak akan berdoa dari saya untuk diri saya, gitu kan. Kalau misalnya Yesus Kristus melakukan sesuatu yang seperti dia memberi makan 53.000 orang yang dengan hanya berapa keping ikan dan roti, yang dia mengangkatkan 2 keranjang ke atas langit dan dia berdoa kepada Bapa yang ada di surga, yang dulu yang saya yakinin itu adalah Tuhan. Kenapa dia berdoa gitu kan? Yang ketiga, waktu dia di Bukit Golgota, atau saya agak lupa di bukit apa, dia berdoa kepada Tuhan, jadikanlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Terteteslah keluh kesahnya sebagai darah gitu kan. Nah, inilah dia yang menjawab saya semua di dalam agama Islam tentang Yesus Kristus itu adalah Tuhan atau Nabi gitu kan. Kemiripannya 99% kemiripannya, dan hanya 1% perbedaannya, yaitu di Islam Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi utusan Allah. Tapi di Alkitab, Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Nah, poin yang pertama, dia mengatakan bahwa Yesus umur 13 tahun hilang. Ini sudah ketiga kalinya dia ngomong ini loh. Dan 2 kali sudah saya bahas. Dan yang kemarin baru saya bahas kalau Yesus umur 13 tahun hilang di pasar katanya. Ini ngaco sekali. Di dalam Alkitab nggak ada cerita ini. Yang ada itu Yesus terpisah dengan ibu dan bapaknya ketika mereka merayakan Paskah. Jadi ketika mereka merayakan Paskah itu, Yesus tertinggal, atau memang Yesus sengaja untuk tinggal di bait Allah untuk bercakap-cakap dengan alim ulama. Dan ini sudah saya bahas di video ini, silahkan dilihat. Sama dengan yang poin yang kedua, Yesus berdoa. Kalau Yesus berdoa maka dia bukan Tuhan. Ini juga sudah saya bahas di video saya yang ini. Nah, kemudian yang ketiga, lucunya adalah dia mengatakan Yesus memberi makan 53.000 orang. 53.000 orang guys. Ada yang tahu ini tercatat di kitab mana? Nggak ada, karena di dalam Alkitab dicatat bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Dicatat 5.000 orang laki-laki saja. Kalau dihitung dengan perempuan dan anak-anak, mungkin bisa lebih dari 2 kali lipat. Nah, yang lucu lagi, dia bilang Yesus memberi makan dengan beberapa keping
keping ikan dan roti. Aduh, anak kecil, anak saya aja yang masih TK tahu kalau ikan itu pasti ekor, bukan keping, ya. Kalau roti, ya mungkin bisa lah ya keping roti. Tapi kalau ikan, beberapa keping ikan dan roti, nggak tahu ya berapa ikan dan berapa roti. Jadi ada lagunya ya, 5 roti dan 2 ikan. Jadi Yesus ngasih makan itu 5 roti dan 2 ikan gitu ya, bukan keping ikan tapi ekor ikan yang benar. Kemudian Yesus menengadah ke langit dengan 2 bakul. Kayaknya tidak ada di dalam Alkitab, nggak dicatat Yesus berdoa menengadah ke langit dengan 2 bakul itu tadi ya. Ini dapat cerita dari mana sih orang ini? Benar-benar ngaco sekali dan ini tidak tercatat di dalam Alkitab. Kemudian lucu lagi, Yesus berdoa di Bukit Golgota. Aduh, mimpi apa ya? Yesus berdoa di mana? Di Taman Getsemane. Jadi beda ya, Golgota dengan Taman Getsemane. Jadi Taman Getsemane itu adalah di kaki Bukit Zaitun. Dan kalau dibandingkan dengan Golgota, jauh sekali ya. Golgota, Getsemane, jauh. Jadi seperti itu ya. Dan kemudian dia juga bilang, ketika Yesus berdoa itu apa ya? Tertetes keluh kesah seperti darah. Tertetes keluh kesah. Emang keluh kesah bisa tertetes ya? Jadi peluhnya itu menetes seperti titik-titik darah, itu yang benar. Jadi tolong ya, kalau mualaf ya mualaf aja. Bahas Al-Quran, bahas kitab sucimu itu lebih baik daripada membahas Alkitab. Tapi salah semua, ini sungguh-sungguh memalukan, benar-benar memalukan. Kemudian yang selanjutnya dia bilang, Isa Al-Masih di dalam Islam itu sama dengan Yesus Kristus di dalam Kristen. 99% mirip katanya. Apanya? Justru Isa Al-Masih atau Isa alaihi salam di dalam Islam itu sangat berbeda dan bertolak belakang dengan Yesus Kristus. Kenapa? Karena semua kisah tentang Isa alaihi salam di dalam Quran itu ada di dalam Injil Apokrif. Seperti Isa lahir di bawah pohon kurma, kemudian dia berbicara di gendongan ibunya, dibuahin ibunya waktu bayi, kemudian dia membuat mujizat sehingga apa ya, pohon kurma itu bisa turun, kemudian apa ya, kayak gini itu turun apa ya, melengkung gitu lah, supaya ibunya bisa makan dan minum dari air yang keluar dari akarnya. Kemudian itu juga semuanya dari Injil Apokrif. Kemudian Isa waktu umur 5 tahun membuat mujizat 5 ekor burung dari tanah liat. Semuanya dari Injil Apokrif. Dari sini aja, itu belum ke sini semuanya loh ceritanya ya. Semuanya di sini itu sudah kelihatan bahwa Isa alaihi salam beda dengan Yesus. Karena semua cerita ini tadi adalah ada di kitab Apokrif atau Injil palsu. Makanya terkadang pertanyaan-pertanyaan itu kenapa misalnya dibilang setiap negara di Afrika Yesus berkulit hitam, di China Yesusnya bermata sipit, dia bule, Tuhannya berhidung mancung, di Indonesia mungkin nanti akan muncul lagi, itulah ketingkat otentikannya, di mana di Islam tidak bisa kita bermain, di mana di Islam kita mempunyai batasan. Kita nggak bisa menyebut Tuhan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti kita. Saya dulu meyakini di akidah saya dulu adalah kita serupa dengan pencipta kita. Itu dulu yang saya yakinin benar. Tapi pada saat saya hijrah, saya ngaji, ternyata tidak mungkin pencipta kita seperti kita. Karena apa? Yang saya masih ingat sampai sekarang adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan Nabi Ibrahim melalui api. Ada salah satu nabi yang ditampakkannya, yang dia meminta izin untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada nabi ini, dia bilang, kamu tidak akan bisa menahan atau melihat kemuliaanku. Tidak ada
Tidak ada satupun yang menyatakan bahwa wujudnya Tuhan itu seperti apa, kita tidak ada yang tahu. Jikapun ada yang menyatakan Tuhan itu mempunyai hidung, Tuhan itu mempunyai kaki, gitu kan. Kalau misalnya kita bilang kita serupa dengan ciptaan kita, bagaimana dengan kucing? Bagaimana dengan anjing? Bagaimana dengan babi? Bagaimana dengan monyet? Apakah kita bisa bilang apakah yang menciptakan kita sama seperti mereka? Itu tidak juga. Doktrin Trinitas itu kalau saya bilang 3 menjadi 1, 1 menjadi 3 atas Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berarti Tuhannya 3 menjadi 1. Ya itu sangat membingungkan buat saya gitu kan. Karena dulu saya pun sempat bertanya-tanya gitu kan. Seperti contohnya berbahasa roh. Saya berbaca di perjanjian lama, ada seorang nabi-nabi, ahli-ahli kitab, yang dimana di malam-malam itu dia sedang berdoa tiba-tiba membicara seperti seakan-akan mereka berbahasa yang tidak kita mengerti. Dan itu mereka yakinin adalah bahasa roh. Di video yang kedua ini juga tidak kalah lucu dan ngawur, teman-teman. Oke, yang pertama dia bilang bahwa kenapa sih gambar Yesus di berbagai negara itu beda-beda. Kalau di Afrika dia itu hitam, kemudian di Eropa, di Barat itu putih seperti bule gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kemungkinan dia bisa pakai belangkon, bisa saja gitu ya. Nah, siapa yang bilang itu wajahnya asli Yesus? Saya juga nggak percaya kalau itu wajah asli Yesus. Karena itu adalah karya seni. Siapa yang melukisnya? Yang melukisnya adalah Leonardo da Vinci, yang pertama. Yang kedua adalah Michelangelo. Yang ketiga adalah Rembrandt. Jadi ketika orang ini melukis wajah Yesus, berdasarkan imajinasi mereka masing-masing. Namanya juga seniman. Jadi karya seni yang dihasilkan ya sesuai dengan keinginannya. Bukan berdasarkan asli wajah Yesus. Karena di dalam Alkitab memang tidak dijelaskan secara rinci wajah Yesus. Jadi seperti itu ya, itu hanya karya seni. Kalaupun dipajang di rumah-rumah, itu bukan untuk disembah, hanya untuk pajangan. Seni, ngerti seni atau enggak? Seni, gitu ya, karya seni. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua ini lucu ya, Allah berbicara kepada Ibrahim dalam wujud api. Sejak kapan guys Allah berbicara dengan Abraham dalam wujud api? Nggak pernah ada ini cerita di dalam Alkitab. Karena yang benar itu adalah Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam wujud semak yang terbakar. Itu tercatat di dalam Keluaran pasal yang ketiga. Kemudian selanjutnya dia juga ngomong bahwa ada seorang nabi yang ingin melihat wajah Allah, tetapi dia tidak bisa melihat kemuliaannya. Siapa ya nabi itu di dalam Alkitab ya? Sepertinya tidak ada sih ya. Kalaupun ada, yang dimaksud adalah Musa ketika dia di Gunung Sinai. Musa tidak ingin melihat wajah Allah. Justru Allah yang berbicara kepada Musa. Engkau tidak akan melihat wajahku, sebab tidak ada orang yang melihat wajahku akan selamat, katanya Tuhan. Pasti dia akan mati, kata Tuhan. Makanya Tuhan bilang, berdirilah di atas bukit itu, aku akan menutupi engkau dengan tanganku ketika kemuliaanku lewat. Dan engkau hanya akan melihat belakangku saja. Cerita ini, kisah ini ditulis di dalam Alkitab, di dalam Keluaran pasal 33 ayat 20 sampai 23. Jadi yang benar adalah seperti itu. Nah, kemudian dia juga keberatan kalau Allah itu digambarkan punya wajah, punya hidung, punya tangan, punya kaki gitu. Jadi tidak seperti itu. Kalaupun kita digambarkan serupa dan segambar dengan Allah, ya berarti bukan Allah harus mirip kita gitu. Nah, inilah kesalahan cara berpikir ini. Padahal dia juga percaya kan kalau Allah itu tangannya
ada di sebelah kanan semua dua-duanya. Di dalam Alkitab dijelaskan kalau Allah itu punya wajah, punya mulut, punya hidung, punya tangan, punya kaki. Karena beberapa kali di dalam Alkitab dikatakan mata Tuhan melihat. Tuhan punya mata, tapi mata Tuhan tidak seperti matamu. Kemudian Tuhan juga punya mulut. Tuhan berbicara, Tuhan berfirman. Kemudian wajahnya ketika Tuhan berbicara dengan Musa itu tadi, dia punya wajah. Kemudian beberapa kali ayat di dalam Alkitab juga menjelaskan bahwa Allah punya tangan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Nah, seperti itu. Kemudian juga Allah berjalan. Berarti secara fisik itu menggambarkan bahwa ketika kita diciptakan oleh Allah, serupa dan segambar dengan Allah, itu tidak hanya secara fisik kita mirip dengan Allah, tapi pikiran, akal budi kita, perasaan kita itu juga mirip dengan Allah. Hanya kita sudah berdosa, maka semuanya ini dicemari oleh dosa dan kita sudah tidak mirip lagi dengan Allah. Cara berpikir kita, perasaan kita, semuanya tercemar oleh dosa dan cenderung berbuat dosa. Nah, kemudian dia juga bercerita tentang apa ya tadi itu? Tentang Trinitas. Trinitas itu adalah 3 di dalam 1, 1 di dalam 3, atas Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kok atas Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Mungkin atas nama atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu ya. Membingungkan menurut dia. Nah, konsep 3 Allah, triteisme ini pertama kali muncul memang dicetuskan oleh mereka sendiri. Jadi mereka sendiri yang kebingungan. Padahal sebenarnya yang dimaksud itu adalah Allah, Maria, dan Yesus. Ini yang triteisme yang disembah oleh orang-orang Kristen bidat dulu. Jadi kalau kita nggak seperti itu, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi di dalam pribadi di dalam Allah yang esa itu ada 3 pribadi. Allah, firmannya inilah yang turun menjadi manusia. Kemudian Roh Kudus. Jadi ketiganya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi seperti itu ya, Om ya. Nah, yang paling lucu adalah yang terakhir ini. Menurut dia, tadi dia katakan tadi itu, dia baca di Perjanjian Lama ada nabi-nabi atau ahli kitab berdoa dengan berbahasa roh. Ada yang tahu teman-teman? Siapa yang tahu? Nabi-nabi dan ahli kitab di dalam Perjanjian Lama berdoa dengan memakai bahasa roh? Ayo, nggak ada kan? Yang ada cerita ini, kisah ini ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, yaitu tentang Pentakosta. Ketika hari Pentakosta, itu orang-orang yang ada di sana, orang-orang percaya, orang yang percaya kepada Yesus, mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga mereka berbicara dalam bahasa lidah, berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Itu yang ada di Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, bukan di Perjanjian Lama, Om. Jadi mereka ini hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus, bukan nabi ataupun ahli kitab. Jadi sekian ya. Mualaf ini memang benar-benar ngaco. Tidak punya malu, sudah tahu salah, beberapa kali saya bahas, tapi masih ngegas. Menurut dia benar, tapi nyatanya salah semua. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.